Berikut merupakan modul pelatihan Bumi Kita, Tanggung Jawab Kita, Ajari Anak Cinta Lingkungan. Raising Green Generation dari grup 19. Selamat datang di modul Raising Green Generation, Bumi Kita, Tanggung Jawab Kita, Ajari Anak Cinta Lingkungan. Modul ini dirancang untuk memberikan panduan praktis dan informasi yang berguna dalam upaya kita untuk membimbing generasi mendatang menuju kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Dengan mengikuti modul ini, diharapkan Anda akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan bagaimana kita dapat membentuk generasi yang peduli terhadap lingkungan. Kita tanggung jawab kita ajari anak cinta lingkungan. Planet bumi adalah rumah bagi kita semua. Menjaganya agar tetap sehat dan lestari adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk anak-anak. Mengajari anak cinta lingkungan sejak dini sangatlah penting, karena anak-anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi bumi ini. Mengajari mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan berarti mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Kemudian, kebiasaan ramah lingkungan seperti hemat energi, hemat air, dan daur ulang dapat membantu anak-anak hidup lebih sehat dan bertanggung jawab. Kepekaan terhadap alam, mengajari anak tentang alam dan bagaimana menjaganya dapat menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan mereka terhadap lingkungan. Beberapa cara mengajari anak cinta lingkungan yaitu memberi contoh yang baik. Anak-anak belajar dengan meniru orang dewasa. Tunjukkan kepada mereka bagaimana Anda mempraktikkan kebiasaan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajak mereka beraktivitas di alam, bawa mereka ke taman, pantai, atau hutan untuk merasakan keindahan alam dan belajar tentang berbagai makhluk hidup. Libatkan mereka dalam kegiatan pelestarian lingkungan, ajak mereka membersihkan lingkungan, menanam pohon, atau mendaur ulang sampah. Gunakan media edukasi, bacakan buku cerita tentang lingkungan, tonton film edukasi, atau ajak mereka bermain game edukasi tentang alam. Selanjutnya di sini ada modul 1 mengenai pengenalan sistem penjaga alam bersama anak-anak. Nah, di sini ada melestarikan alam dari hal kecil menuju dampak besar yang positif. Nah, contohnya itu menanam pohon di halaman rumah atau taman dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Nah, teman-teman, meskipun kecil, tindakan-tindakan di atas dapat menghasilkan dampak positif yang besar bagi alam. Nah, seperti yang pertama itu dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi perubahan iklim. Yang kedua itu ada melestarikan sumber daya alam seperti air dan energi. Nah, yang ketiga itu ada menjaga keanekaragaman hayati. Dan yang keempat dan terakhir itu ada meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, selanjutnya ada manfaat. Nah, di sini manfaat bagi lingkungan dan kesehatan. Manfaat bagi lingkungan yang pertama itu ada menjaga keseimbangan ekosistem. Alam terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Menjaga keseimbangan ekosistem penting untuk keberlangsungan hidup semua makhluk hidup. Nah, yang kedua itu ada melestarikan keanekaragaman hayati. Alam kaya akan keanekaragaman hayati yang penting untuk menjaga keseimbangan alam dan menyediakan berbagai sumber daya bagi manusia. Yang ketiga ada menjaga kualitas air dan udara. Alam membantu membersihkan air dan udara sehingga penting untuk menjaga kualitasnya agar tetap sehat. Yang keempat, ada mengurangi dampak perubahan iklim. Menjaga alam dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada manfaat bagi kesehatan. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kualitas udara. Udara bersih sangat penting untuk kesehatan pernapasan dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada menyediakan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di alam dapat memberikan tempat untuk relaksasi dan aktivitas baik yang bermanfaat untuk kesehatan mental dan fisik. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan aktivitas fisik. Berada di alam dapat mendorong aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda, atau bermain yang penting untuk kesehatan fisik. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada mengurangi stres. Berada di alam terbuka dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood. Nah, selanjutnya itu ada sistem menjaga alam. Terdapat berbagai sistem yang dapat diterapkan untuk menjaga alam. Nah, seperti yang pertama itu ada konservasi. Nah, melindungi dan melestarikan sumber daya alam seperti hutan, air, dan hewan. Yang kedua itu ada pengelolaan berkelanjutan. Manfaatkan sumber daya alam
secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang ketiga itu ada penegakan hukum. Menegakkan hukum yang berkaitan dengan pelindungan alam. Yang keempat atau yang terakhir itu ada pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam penerapan pelestarian alam. Yang pertama, kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Yang kedua, kebiasaan dan gaya hidup yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, kesulitan dalam mengubah perilaku dan kebiasaan yang sudah lama terbentuk. Selanjutnya, ada ketidakpedulian dan egoisme. Yang pertama, sikap acuh tak acuh terhadap masalah lingkungan. Yang kedua, prioritas terhadap keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama. Yang ketiga, kurangnya rasa tanggung jawab terhadap kelestarian alam. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan kebijakan. Yang pertama, kurangnya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Yang kedua, kebijakan yang tidak berpihak pada kelestarian alam. Yang ketiga, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Yang pertama, keterbatasan dana untuk program dan pelestarian alam. Selanjutnya, kurangnya akses terhadap teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, kurangnya tenaga ahli di bidang lingkungan. Dan yang kelima atau yang terakhir, dampak bencana alam. Nah, dampak alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan dapat merusak alam dan menghambat upaya pelestarian. Itulah beberapa tantangan dari penerapan pelestarian alam. Selanjutnya ada solusi. Solusi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Yang kedua mendorong perubahan perilaku dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Yang ketiga mendukung dan mendorong kebijakan yang berpihak pada pelestarian alam. Yang keempat meningkatkan pendanaan dan akses terhadap teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir meningkatkan kerjasama antar berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Nah, kalian kan sebelumnya udah dengerin nih semua video-video dan penjelasan dari kami. Selanjutnya kita ada pengukuran pemahaman. Nah, yang dimana teman-teman semua bisa menjawab di kolom komentar. Yang pertama, jelaskan alasan mengapa penting mengajarkan anak cinta lingkungan sejak dini. Yang udah tahu langsung tulis kolom komentar ya, jangan cari-cari di Google ataupun tempat-tempat lainnya. Yang kedua, berikan cara untuk menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan terhadap alam pada anak. Nah, selanjutnya soal terakhir. Berikan contoh bagaimana Anda akan menjadi teladan bagi anak dalam mempraktikkan gaya hidup ramah lingkungan. Kesimpulannya adalah melestarikan alam memerlukan upaya yang komprehensif dan sistematis. Penerapan berbagai jenis sistem yang disebutkan tadi secara bersama-sama dapat membantu menjaga kelestarian alam dan menciptakan dampak positif yang besar bagi lingkungan dan juga kesehatan. Perlu upaya bersama dari semua pihak. Dengan mengatasi berbagai tantangan dan bekerja sama, kita dapat mewujudkan sistem yang efektif untuk menjaga alam dan menciptakan dampak positif yang besar bagi lingkungan dan kesehatan. Bumi kita, tanggung jawab kita. Ajari anak, cintai lingkungan. Mengajari anak cinta lingkungan sejak dini sangat penting untuk masa depan bumi yang lebih baik. Mari bersama-sama kita menjadi bagian dari gerakan untuk meningkatkan generasi hijau yang mencintai dan melindungi bumi kita. See you!